Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk anak-anak ibu ini pertama kalinya ya kita ketemu dan ini pun lewat daring. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kemudian saling mengenal, lebih baik kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, yang pertama, Ibu ingin memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu Yuni. Di sini Ibu mengajar prakarya. Biasanya di sini kita berdampingan bersama Ibu Mardiancis. Nah, kalau untuk Ibu Mardiancis itu adalah guru prakarya kelas 7. Jadi untuk kelas 8 itu sendiri itu nanti langsung Ibu yang mengajar. Jadi nanti untuk materi prakarya semester 1 kita nanti akan mengangkat materi mengenai kerajinan. Nah, kerajinannya itu apa? Nanti akan Ibu jelaskan ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang harus anak-anak Ibu perhatikan. Yang pertama itu adalah mengenai kehadiran. Kehadirannya bagaimana? Yaitu pada saat kalian mengikuti kegiatan pembelajaran secara daring ini. Nah, ini kan absennya langsung online ya. Jadi langsung rekam. Kalian tidak akan bisa bohong. Kalau kalian dari awal sampai akhir itu akan terlihat. Kemudian yang kedua, menuntaskan semua penilaian. Yang pertama itu adalah tugas-tugas latihan, kemudian ulangan harian, penilaian tengah semester, dan akhir semester. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan terkait hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam proses penilaian prakarya. Oke, kemudian tadi seperti yang Ibu bilang, kerajinan itu kan sangat luas. Apalagi di Indonesia ini kan terdiri dari berapa iklim? Ada yang tahu tidak? Nanti ya kita bahas ya. Oke, sekarang kita masuk dulu deh ke materi kita. Oke, materi prakarya kelas 8 semester 1 adalah kerajinan bahan lunak. Nah, di sini kalau kalian mendengar kata kerajinan, biasanya yang ada di pikiran kalian itu adalah menghasilkan suatu karya. Baik itu yang bisa digunakan untuk sendiri ataupun untuk dijual. Biasanya seperti itu. Nah, dari kerajinan bahan lunak itu sendiri, ada prinsip-prinsip yang harus kalian perhatikan. Nah, pada praktiknya, kerajinan itu dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja. Yang pertama, itu adalah keterampilan tangan. Nah, di keterampilan tangan ini, kerajinan itu dibuat menggunakan keterampilan tangan. Meskipun kadang-kadang masih menggunakan mesin sebagai pelengkap. Mungkin itu untuk yang keterampilan tangan. Kemudian yang kedua adalah keterampilan teknik. Di mana keterampilan teknik ini lebih ditekankan kepada teknik dalam membuat suatu kerajinan. Misalkan kerajinan itu dibuat dengan sistem yang agak rumit. Nah, di sini seorang pengrajin dia diminta atau diharapkan memiliki keterampilan khusus untuk membuat hasil kerajinan tersebut. Seperti contohnya ada di samping ya. Nah, di situ ada kan telur yang cantik-cantik. Nah, itu dia memerlukan keterampilan khusus supaya tekstur atau permukaan dari telur itu bisa berbentuk seperti bunga dan lain-lain. Kemudian kita lanjutkan lagi. Yang ketiga adalah kedaerahan atau tradisional. Maksudnya seperti apa? Nah, dia di sini keterampilan itu masih dipengaruhi oleh adat istiadat. Misalnya seperti apa? Misalnya itu adalah kain ulos. Nah, dia masih mencakup dari daerah tradisional itu sendiri.
Jadi nanti kerajinannya dia bisa menjadi cendera mata atau hal yang untuk memasarkan suatu daerahnya, ya. Kemudian kita bahas mengenai pengertian dari kerajinan bahan lunak. Oke, kerajinan bahan lunak itu sendiri adalah kerajinan yang pada dasarnya bersifat lunak. Kemudian dia dibedakan lagi menjadi dua jenis. Yang pertama itu adalah bahan lunak alami, kemudian yang kedua adalah bahan lunak buatan. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Bahan lunak alami biasanya di sini kita dapatkan di alam atau di lingkungan sekitar. Nah, tidak usah jauh, kita cari di lingkungan rumah saja. Makan seperti tanah liat. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian, untuk bahan lunak alami, dia itu tersedia di alam dan lingkungan sekitar secara alamiah. Jadi, tidak ada proses pengolahan manusia secara langsung. Jadi, dia murni dari alam. Kemudian yang berikutnya, dapat ditemukan di lingkungan sekitar dalam jumlah banyak dan melimpah. Contohnya tadi apa saja? Ada tanah liat, kemudian serat alam, getah, dan kulit. Oke, sekarang kita bahas satu persatu mengenai bahan lunak alami. Yang pertama tadi dikatakan contohnya adalah tanah liat. Biasanya tanah liat tersebut diproduksi menjadi sebuah guci, keramik, dan gerabah. Oke. Kemudian yang kedua adalah pelepah pisang. Nah, kalau pelepah pisang, dia ini merupakan bahan alam yang mengandung serat alami. Kemudian dia dapat dibentuk menjadi wadah tisu atau lukisan dinding. Yang ketiga adalah getah pohon. Getah pohon, dia memiliki tekstur dan pola abstrak. Kemudian dapat digunakan sebagai bahan membuat aksesoris berupa kalung maupun gelang. Itu yang bisa digunakan ya. Yang berikutnya adalah kulit. Nah, kulit di sini dia memiliki karakter bahan yang lunak dari hewan yang dapat diubah menjadi hiasan dinding berupa kaligrafi atau nurai. Kemudian yang kedua adalah bahan lunak buatan. Jadi bahan lunak buatan itu dimaksud adalah bahan yang diolah dengan diberi zat kimia tambahan. Nah, jadi dia sudah berubah ya. Jadi dia sudah merubah bentuk asli dari bahan tersebut. Contohnya apa? Yang pertama adalah yaitu dapat kita hiasan dinding atau patung. Yang berikutnya adalah lilin. Lilin di sini dibentuk menjadi hiasan untuk memperindah desain interior. Oke. Contohnya yang lain adalah bubur kertas, plastisin, dan gipsum ya. Oke. Kemudian kita masuk kepada karakteristik bahan lunak. Kita bahas yang pertama adalah tanah liat. Seperti yang kalian tahu atau yang pernah kalian lihat, tanah liat warnanya beragam. Tapi yang biasanya atau yang lebih natural itu adalah berwarna coklat. Biasanya seperti itu, ya kan? Kemudian yang berikutnya, setiap warna itu tergantung dari masing-masing tanah tersebut. Jadi kalau tanahnya itu banyak sekali mengandung kaolin, maka warnanya pun akan lebih putih. Oke. Kemudian yang kulit berasal dari kulit hewan yang sudah sama sehingga mudah dibentuk. Kemudian kulit alam jika terbakar dia akan menghasilkan bau. Kemudian kulit tidak tahan air dan jika terkena air
dia akan merusak dari struktur kulit itu sendiri. Yang berikutnya adalah getah nyatu. Oke, getah jantung merupakan getah dari pohon nyatu yang biasanya dia berwarna putih. Kemudian jika ingin dibentuk, biasanya itu harus melalui proses pemasakan terlebih dahulu, sehingga hasilnya itu dia lebih lunak dan jauh lebih elastis. Dan apabila terlalu lama, dia akan kembali mengeras. Berikut contohnya ya. Yang berikutnya adalah floor clay atau apa? Biasanya dia dikenal dari tepung. Dia terbuat dari tepung. Jadi dia berasal dari tepung yang dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Itu ya. Biasanya nanti deh kita lihat contohnya ya. Kemudian kerajinannya itu sendiri dia tidak tahan air. Kemudian jika terkena air dia mudah rusak. Pewarnaannya dia bisa menggunakan pewarna makanan atau warna-warna sintesis yang cemerlang. Ini contohnya, ini hasil dari olahan floor clay atau yang adonan dari tepung. Ya, cantik kan? Oke. Yang berikutnya, tadi yang kita bahas tadi kan, sebentar ya. Mulai dari yang pertama. Yang pertama tadi ada bahan lunak alami. Oke. Bahan lunak alami itu tadi apa saja? Yaitu bahan yang berasal dari alam itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua adalah bahan lunak buatan. Nah, sedangkan bahan lunak buatan dia biasanya diolah dari apa? Dia biasanya menggunakan campuran dari zat-zat kimia sehingga dia merubah hasil atau merubah bahan yang tadinya murni ya. Jadi yang dari alami tadi dia ditambahkan zat kimia tertentu sehingga menghasilkanlah bahan lunak buatan tadi. Oke. Nah, kemudian tadi ciri-cirinya sudah. Kemudian contohnya bahan lunak alami tadi seperti itu tadi ada yang namanya tanah liat, kemudian pelepah pisang, kemudian getah pohon dan kulit. Oke, kalau untuk tahun lalu untuk kakak-kakak kalian yang sekarang sudah di kelas 9, mereka itu cenderung mengolah yang namanya bahan lunak berupa lilin. Nah, ada juga dia yang menggunakan dari tanah liat, cuma lebih cenderung kepada lilin tadi ya, karena mungkin proses pembuatannya jauh lebih mudah dan lebih cantik kalau dicetak. Kemudian yang berikutnya tadi bahan lunak buatan. Nah, jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau angkatan sebelumnya itu dia cenderung lebih kepada lilin. Kenapa? Satu tadi karena alat dan bahannya mudah dicari, mudah didapat, kemudian mereka bisa mengeksplor apa yang ada di pikiran mereka, kemudian mereka bisa mencetaknya dengan cetakan yang ada di rumah, mungkin kira-kira seperti itu ya, yang membuat mereka memilih seperti itu. Nah, mungkin nanti untuk anak-anak ibu yang tahun ini, harap nanti lebih kreatif lagi, jadi nanti bisa menghasilkan berbagai macam jenis kerajinan dari contoh-contoh yang sudah ada. Kemudian seperti ini tadi, getah nyatu ya. Nah, kalau getah nyatu ini jarang susah ya, kalau kita dapatkan itu susah. Nah, jadi nanti pada saat kita membuat hasil kerajinan, usahakan benar-benar alat dan bahan itu tersedia. Lebih bagus lagi kalau memang sudah tersedia di rumah, jadi tidak repot lagi, ya. Kemudian seperti ini kan, adonan dikatakan tadi diolah menjadi sesuatu yang lebih kalis. Nah, ini biasanya yang suka masak nih ya. Pada saat yang ada suatu adonan, diadon satu kalis. Nah, sama pada saat kalian membuat
hasil dari kerajinan tepung. Iya. Oke, dari keluarga ini. Mungkin itu materi yang dapat disampaikan kali ini, karena nanti akan ada materi lanjutan. Mungkin sampai di sini dulu, tapi setelah ini nanti akan ada tugas-tugas yang diberikan. Sebenarnya hanya satu, cuman di sini kalian diminta untuk mengidentifikasi dari kerajinan bahan itu sendiri. Nah, di sana kalian saya minta untuk mencari contoh dari 4 jenis tadi, ya. Di mengenai tugasnya itu akan disampaikan pada kesempatan yang akhir, kemudian juga akan ditampilkan pada classroom. Oke, sebentar, soal nanti ada yang akan Ibu tampilkan kembali. Nah, ini bisa dulu. Mungkin saya kembalikan kepada anak-anak, siapa tahu ada yang ingin bertanya, karena kan kalau tidak bertanya nanti seperti jalan. Jadi boleh ditanyakan mengenai materi yang akan disampaikan, baik itu mengenai materi sendiri atau tentang ibunya sendiri ya, karena kan ini kesempatan pertama kita ketemu itu pun secara daring, yang seharusnya kita lakukan melalui tatap muka secara langsung ya. Oke, mungkin anak-anak ada yang mau bertanya, silakan. Suara ibu yang jelas ya? Sebentar ya. Oke, mungkin ini tadi ada pesan yang belum tersampaikan ya, karena mic-nya mungkin agak jauh atau bagaimana. Mungkin dapat ulang sedikit ya. Oke, jadi materi kita di semester ini adalah kerajinan bahan lunak. Nah, apa sih kerajinan bahan lunak? Jadi kerajinan bahan lunak itu adalah kerajinan yang terbuat dari bahan lunak. Nah, itu sebenarnya simpel kan? Kemudian untuk prinsipnya itu sendiri, ya, yang pertama itu adalah keterampilan tangan. Di mana di sini keterampilan tangan dari seorang pengrajin itu diperlukan untuk menghasilkan hasil yang jauh lebih menarik. Sehingga apa? Hasilnya tersebut bisa dinikmati secara pribadi, kemudian bisa dijual, ya kan? Dan akhirnya menghasilkan nilai jual. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah keterampilan teknik. Kalau arahnya sudah ke teknik, berarti sudah benar-benar ya, orang ini sudah mahir, ya. Orang ini sudah mahir. Contohnya seperti pada gambar. Ini kan peluru cantik nih. Dia sekarang dengan teknik tertentu. Nah, biasanya perajin tersebut dia memiliki keterampilan hal tersebut, sehingga dia bisa menghasilkan permukaan telur yang seperti ini, yang seperti ini. Oke, jadi seseorang itu sebenarnya jika ingin menghasilkan suatu kerajinan bukan hanya kemauannya saja, tapi dia juga harus memiliki keterampilan. Jadi misalkan dia ingin, saya ingin membuat yang namanya lilin berbentuk bunga mawar, dia cuma ingin, dia cuma mau, tapi dia tidak memiliki keterampilan bagaimana cara lilinnya itu bisa terbentuk menjadi bunga, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah kedaerahan atau tradisional. Nah, di sini dia cenderung lebih dipengaruhi oleh adat istiadat daerah setempat. Ya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, jadi yang Ibu sampaikan tadi, kerajinan bahan tadi adalah kerajinan yang sifatnya itu adalah lunak, ya, dan biasanya dia cenderung berasal dari alam. Kemudian untuk kerajinan bahan lunak, dia dibedakan menjadi 2. Oke, yang pertama adalah kerajinan bahan lunak alami,
Sedangkan yang kedua adalah lunak buatan. Untuk bahan lunak alami, dia cenderung seperti yang Ibu sampaikan tadi, terdapat di alam, kemudian tanpa proses pengolahan manusia. Jadi dia langsung, dan dia itu terdapat di alam dalam jumlah yang melimpah, dalam jumlah yang banyak. Contohnya tadi apa saja? Ada tanah liat, kemudian serat alam, kemudian getah, kemudian kayu. Nah, kemudian yang dari bahan lunak alami tadi, seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada tanah liat kan. Nah, kalau tanah liat dia cenderung diolah menjadi apa? Menjadi guci, kemudian keramik, kemudian gerabah. Nah, kemudian untuk pelepah pisang, kalau pelepah pisang itu dia diolah menjadi wadah tisu atau lukisan dinding. Kemudian yang ketiga adalah getah pohon. Nah, kalau getah pohon biasanya diolah menjadi aksesoris. Menjadi apa saja? Kayak payung, gelang, ya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kulit. Nah, kulit ini biasanya diolah menjadi hiasan dinding berupa kaligrafi ataupun wayang. Oke. Yang berikutnya adalah bahan lunak buatan. Apa yang membedakan dengan bahan lunak alami? Nah, bahan lunak buatan ini dia sudah ditambahkan zat kimia sehingga dia mengubah sifat bahan buatan tersebut. Jadi bahannya itu lebih lunak dan mudah dibentuk. Contohnya, coba ya kita bandingkan bahan lunak alami yang terdiri dari tanah liat. Kemudian bahan lunak buatannya itu dari plastisin. Cenderung yang lebih lunak dan mudah dibentuk itu adalah plastisin. Kenapa? Karena dia sudah diberi zat kimia tambahan sehingga mengubah tekstur dari bahan itu sendiri. Ya. Kemudian gips, kalau gips itu dia biasanya hiasan dinding ya. Kemudian patung, cenderamata, kemudian lilin. Nah, lilin sendiri dia fungsinya itu bukan hanya sebagai penerang ruangan, bukan sebagai aromaterapi saja, tetapi juga menjadi hiasan. Kemudian dia bisa menampilkan keindahan pada ruangan itu sendiri. Karakteristik dari bahan lunak. Yang pertama itu adalah tanah liat. Nah, karakteristiknya seperti apa? Dia cenderung beda ya, beragam. Jadi dia tergantung dari masing-masing tanah itu sendiri. Walaupun warna naturalnya itu coklat. Jadi dia warnanya bisa lebih putih apabila tanah tersebut mengandung kaolin yang banyak. Oke. Kemudian yang berikutnya kulit. Nah, kulit yang seperti kalian ketahui itu berasal dari kulit hewan. Ya, dari kulit hewan ya. Kemudian biasanya kalau dibakar dia akan menimbulkan bau sendiri. Jadi dia memiliki aroma tersendiri. Biasanya seperti aroma sate. Kemudian kulit itu tidak tahan air dan jika terkena air dia dapat merusak struktur dari kulit itu sendiri. Kemudian kita masuk kepada karakteristik bahan lunak. Getah nyatu. Nah, getah nyatu ini dia berasal dari pohon nyatu yang berwarna putih nih seperti di contohnya ya pada gambar ya. Oke, biasanya dia dibentuk itu dengan cara bagaimana? Dia dimasak dulu. Kemudian dia akan menghasilkan tekstur yang lebih lunak dan elastis sehingga dia memudahkan untuk dibentuk. Tapi dengan waktu yang relatif cepat. Kenapa? Karena jika lama-kelamaan getahnya ini akan kembali mengeras dan kita memerlukan proses pemanasan kembali untuk menggunakannya. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah floor plate. Nah, apa sih floor plate? Oke, itu sebenarnya berasal dari adonan tepung yang dilumat sampai kalis sehingga dia mudah dibentuk. Contohnya ya yang ada di gambar, cantik kan?
Biasanya dia ini lebih tidak tahan air. Karena apa? Karena jika terkena air, dia akan mudah sekali rusak. Kemudian pewarnaannya, nah pewarnaannya di sini yang lebih menarik. Kenapa? Seperti yang uh, lihat ya, dan ibu juga suka sebenarnya dengan warna-warna yang menarik. Jadi anak-anak ini cenderung lebih berekspresi eksperimennya dengan memberikan warna-warna yang cukup menarik. Jadi nanti warnanya itu entah digradasi seperti apa, yang menarik lah pribadi sendiri ya. Oke, mungkin ini yang dapat disampaikan pada pertemuan pertama kali ini mengenai kerajinan bahan lunak. Jadi kalau dapat disimpulkan, yaitu apa? Kerajinan bahan lunak itu adalah kerajinan apa yang berasal dari alam yang sifatnya lunak. Kemudian dia dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada alergi dan buatan. Kemudian untuk tugas-tugas yang namanya prakarya kan tidak mungkin tidak ada yang namanya praktik, ya. Jadi nanti pasti ada, tapi bertahap. Yang pertama nanti ibu akan memberikan tugas lembar genap. Di sana kalian minta untuk mengidentifikasi sebuah kerajinan dari materi yang ibu sampaikan di hari ini. Nah, nanti ada tabelnya, ada formnya yang harus kalian isi. Info lebih lanjutnya nanti ibu sampaikan atau ibu berikan pada classroom ya. Oke, sebentar ya. Bentar ibu cek pertanyaan yang masuk ibu ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Bu, apa sih fungsi produk kerajinan dari bahan lunak? Oke, kita sebagai pribadi atau sebagai pengrajin biasanya itu mengolah suatu kerajinan itu pasti memiliki tujuan atau fungsi tersendiri, ya kan? Nah, contohnya seperti ini. Pada saat kalian ingin membuat kerajinan bahan lunak buatan lilin. Nah, di sini fungsinya apa? Fungsi produknya itu apa? Yang pertama, selain dia sebagai sumber penerangan, yang kedua, sebagai sumber keindahan, keindahannya dari mana? Nah, itu tadi, kan dia diolah melalui beberapa teknik. Ada kan, tadi teknik sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, jadi bagaimana caranya agar lilin itu tampil menarik? Ya, tidak dalam bentuk atau warna yang monoton saja. Kenapa? Karena dengan adanya variasi tersebut, lilin tersebut dapat kita jual sehingga bisa memberikan keuntungan bagi diri kita. Kemudian, sebentar ya, Ibu tunggu pertanyaan lagi. Masih ada pertanyaan lain mungkin? Nah, ini ada tadi nih, selain getah nyatu, kita apa lagi katanya yang bisa digunain? Nah, jadi salah satunya tadi ada selain getah nyatu, kemudian kita dari pohon pinus, kemudian dari pohon jati. Nah, hanya saja pada saat praktek, kita cari yang sudah kita temuin aja ya, jadi jangan sulit-sulit. Karena nantinya pasti ngerepotin orang tuanya, ya. Oke, sebentar. Kalau untuk serat alam, nah kalau serat alam itu biasanya kalau yang kita gunain aja ya. Contohnya, misalkan kalau yang tidak biasa digunakan sebagai tempat dari badan. Nah, biasanya kalian tahu ya itu ya dari pohon apa ya? Biasanya seperti itu. Kemudian dari serat daun pandan, kemudian serat dari eceng gondok. Nah, itu bisa digunakan sebagai hasil kerajinan. Jadi tinggal kita saja lagi kita bagaimana caranya supaya produk tersebut bisa diolah menjadi hasil kerajinan. Jadi ini intinya dulu ya. Jadi pada saat kalian mengolah hasil kerajinan, usahakan kalian mencari barang atau alat yang ada di lingkungan sekitar. Itu yang pertama. Kemudian kalian mengetahui tujuan kalian membuat dari kerajinan ini apa. Jadi tujuannya bukan dapat nilai praktik prakarya,
Tapi tujuan yang lebih apa? Ya, kalau untuk mendapatkan nilai kan itu hati. Nah, tujuan lainnya itu apa? Jadi itu nanti kalian harus. Kemudian, jika ingin dijual, kerajinan yang kalian buat nanti jika ingin dijual itu bagaimana? Nah, dia tuh nanti itu ada tahapannya, ada prosesnya. Bagaimana sih suatu produk itu bisa layak dijual? Nah, ini adalah ini yang bertanya, apakah getah karet termasuk dari bahan lunak? Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, contoh dari bahan lunak kan ada yang getah tuh. Nah, getah dari bahan karet itu bisa diolah kerajinan. Ya, kemudian fungsi kerajinan tadi sudah, getah apa saja sudah. Nah, ini ada nih, kalis itu yang seperti apa? Nah, kalis itu ini deh, aku gambarkan ya. Pada saat kalian membeli martabak ya, martabak asli. Nah, itu adonannya dalam bulan kan? Dalam bulan. Nah, itu namanya adonan yang kalis. Jadi, jika dia ditarik, dia tidak akan mengalami robek atau rusak. Jadi, itu namanya kalis pada kerajinan roti ini. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Kemudian ini dari Jen 8C, apakah ada perbedaan kualitas kerajinan bahan minyak alami dan buatan? Oke, untuk kualitas itu sendiri sebenarnya tergantung kita ya. Jadi pada saat kita pengolahannya itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Pada saat kalian mengolah kerajinan dari bahan buatan, misalkan di sini lilin, nggak usah jauh-jauh, lilin ya. Kemudian gerabah atau guci. Biasanya kalau yang dari bahan lunak alam, dia cenderung teksturnya itu jauh lebih kasar. Dia masih murni, bahan murni ya. Kemudian dibilang kurang menarik ya. Nah, beda halnya dengan lilin yang digunakan dari bahan buatan. Karena dia memiliki campuran, sudah tercampur dengan zat kimia sehingga itu biasanya jauh lebih enak. Kemudian pada saat kalian membentuk, mencetak, nah itu akan jauh lebih bagus. Hasilnya pun nanti biasanya lebih mulus. Jadi itu dari segi kualitas ya. Kualitas itu semua pasti ada perbedaannya, baik itu jadi alami atau di lunak. Kemudian, nah nih, apakah pewarnaan pada floor clay dapat diwarnai dengan yang lain secara selain warna makanan? Oh boleh, boleh. Yang warna itu aman ya, aman untuk kita. Apalagi kita yang membuat ya. Jadi usahakan cari pewarna itu yang memang benar aman untuk digunakan. Oke. Kemudian yang berikutnya, nah nih Bu, contoh kerajinan dari bahan kulit apa Bu? Nah, sepertinya dia baru ikut gabung ya. Oke, jadi bahan kulit tadi seperti yang disampaikan itu dia diolah menjadi lukisan dinding. Nah, dia diolah menjadi kaligrafi. Apalagi tadi ya, sebagai kerajinan tas. Nah, kan banyak tuh untuk hasil kerajinan kulit. Oke, anak-anak ibu nih ya, perhatiin ya. Walaupun kita hanya belajar daring nih, ibu harap nih kalian bisa mencerna, bisa meresapi, kemudian bisa mengambil materi dengan baik. Nah, jika ada permasalahan, kemudian masih ada sesuatu yang membingungkan, itu boleh deh, boleh langsung bertanya langsung ke ibu ya, boleh melalui WA pribadi, telepon, ataupun bisa melalui classroom. Jadi bebas, oke? Asal jangan pertanyaannya itu muncul pada saat tidur, otomatis pada saat bangun, ya. Oke, mungkin seperti itu. Pasti dengan cara seperti ini kan kurang puas nih. Aduh, saya ingin bertanya seperti ini, tapi kok nggak bisa, belum bisa disampaikan, atau bagaimana. Nah, itu nanti bisa. Jadi nanti bisa langsung, kemudian bisa di WA, atau melalui classroom, bebas ya. Bu, tugasnya nanti di mana ya? Oke, untuk tugas semuanya nanti Ibu berikan pada classroom. Jadi nanti lembar kerjanya itu Ibu bagikan, Ibu berikan melalui classroom ya. Jadi baik itu tugas,
kemudian latihan-latihan soal, kemudian ulangan harian. Nah, itu nanti semuanya melalui Classroom. Oke. Jadi aplikasi yang kita gunakan saat ini hanya untuk live pembelajaran saja. Untuk tugas-tugas nanti tetap melalui kelas ya. Oke. Nah, ini Ibu sudah diingatkan nih, 5 menit lagi katanya. Oke, mungkin itu tadi sedikit materi yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan pertama ini ya. Jadi nanti apabila ada hal-hal yang mungkin kalian masih membingungkan, kemudian ingin bertanya langsung, silakan, Ibu tunggu ya. Kemudian Ibu minta maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan dalam penyampaian materi ini ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.